Iya, soulmate Romo nggak bisa dipisahkan. Kalau Tota sama Baik, terima kasih kami sampaikan kepada kita sesi foto bersama dulu penuh. Gimana? Nanti aja sesi foto bersamanya. Nggak cukup, di luar aja mungkin nanti. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala BGP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas Dikpora, Kepala KCD Dikbud Kabupaten Kota, Pak Sekdis. Selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan sambutan Kepala Kantor Cabang Dinas Dikbud Kabupaten dan Kota Bima. Salam wa farijaan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wa ahfad wa inhadul watan fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Yang kami hormati dan kita hormati bersama Bapak Kepala Balai Guru Penggerak NTB Provinsi Nusa Barat beserta seluruh anggotanya, timnya yang kami hormati dan saya hormati pula bersama anggota-anggota Bapak Kepala Dinas Dikpora Kota Bima, staf sekretarisnya dan seluruh Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang sama-sama berbahagia. Syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita sekalian sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita sama-sama dapat hadir di ruangan ini dalam rangka peningkatan kapasitas kepala sekolah di lingkungan sekolah penggerak di SMA atau sekolah penggerak di Kota Bima, baik dari SD, SMA maupun SMK, SMP, TK. Ya. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat dan berfaedah bagi kita sekalian dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan kemajuan dunia pendidikan di Kota Bima dan NTB pada umumnya. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kami atas nama Kepala Kantor Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima menyampaikan rasa terima kasih kepada Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Negara Barat yang telah mengundang dan melaksanakan kegiatan ini, dan mudah-mudahan kegiatan ini bukan hanya untuk ini saja, tetapi selalu dan bisa berimbas kepada kawan-kawan guru yang lain ataupun kepala sekolah yang lain yang belum mendapatkan lulus dalam sekolah penggerak itu. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, sebenarnya kegiatan sebenarnya menurut kami ada di Kabupaten Bima, atau ada undangan salah baca ini ya, di Kota Bima ya. Oleh karena itu saya berharap kepada seluruh kepala SMA yang hadir pada hari ini bisa mengikutinya dan meningkatkan apa yang menjadi harapan kita semua. Jangan terganggu dengan isu-isu ya yang sampai mutasi-mutasi ini. Jadi yakin dan percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Kepala Balai Guru Penggerak tadi, bahwa kepala sekolah penggerak tidak bisa dikontrak 4 tahun, jadi tidak bisa digerak-gerak ya Pedi, tidak usah gelisah gitu. Iya ini semuanya nih. Ya ini lagi-lagi musim isu sekarang masih mutasi itu ya. Artinya kita tetap fokus pada tugas kita, bagaimana kita bisa ya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita, kemudian menggerakkan guru-guru bisa kompak, utuh dan bersatu tanpa ada dipengaruhi oleh rotasi-mutasi guru, rotasi-mutasi kepala sekolah. Jadi ini
yang perlu kami harapkannya, sehingga tidak saling membenturkan. Biasa kita ini kalau sudah isu rotasi mutasi, kalau ada yang mau tukar itu kadang-kadang ya. Sepertinya ada perasaan yang tapi serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas dengan baik, ya bagaimana ya menghandle guru-guru yang ada dengan melaksanakan tugas dengan baik, kemudian bisa melaksanakan pelayanan pendidikan situ dengan baik, penampilan sekolah dengan baik, dan pertanggungjawaban dana pos dan BPP-nya juga baik. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu tetap pada sekolah yang masing-masing. Mudah-mudahan ini dalam waktu dekat ini ya akan terjadi rotasi-mutasi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas di Provinsi Tenggara Barat. Tetapi ini kan saling ada gesekan kepentingan, akhirnya tertunda terus. Tapi itu janganlah jadi persoalan dan pemikiran kita sekalian. Barangkali ya nanti akan dilengkapi oleh Bapak Kepala Dinas Dikbud Kota Bima, Dikbar Kota Bima, tentang pembinaan lebih lanjut yang kaitan dengan masalah guru penggerak ini, dan sekaligus membuka kegiatan hari ini dengan Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Tenggara Barat. Demikian barangkali yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Allahumma fiq wal hadilah sabili rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Haji Anwar SHMSI selaku Bapak Kepala Kantor Cabang Dinas Dikbud Kabupaten Bima dan Kota Bima. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima kepada Bapak Dr. Lando Supratman MAP. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Andes Suka MPD dan seluruh timnya yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala KCD Dikmen Kabupaten dan Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga, Bapak-bapak kepala bidang, dan seluruh pejabat yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Korwas dan anggotanya, pengawas. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh kepala sekolah penggerak Angkatan Pertama Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Bima. Alhamdulillah pagi hari ini masih sangat segar, walaupun selama hampir ya sudah 2 tahun jalan, 3 tahun ya sudah kita luar biasa selalu bergerak. Ternyata bergerak itu bisa menyegarkan kita sekalian ya. Hari ini terlihat masih segar-segar. Makasih pada teman-teman kepala sekolah penggerak. Singkatnya hadirin beserta kegiatan penguatan atau peningkatan kapasitas kepala sekolah penggerak Angkatan 1 tahun 2023. Kemudian
Mari kita senantiasa manjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Bahwa alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat di ruangan rapat yang sangat sederhana ini. Oleh sebab itu kami menyampaikan mohon maaf Pak Kepala. Ya, saya pikir kegiatannya di GSB, kenapa nggak di GSB? Iya, ya. Terlalu luas lagi. Terlalu luas lagi. Iya, jadi mohon maaf. Ya, keadaannya mungkin ya kurang berkenan. Sekali lagi, ya tidak salah kalau saya perkenalkan ini ruang rapat kita. Di Dinas Pendidikan Kota Bima ini Pak Kepala baru dalam proses penyerahan aset dari Kabupaten Bima. Harusnya di undang-undang itu 2 tahun itu sudah harus menyerahkan. Tetapi yang namanya kebijakan politis ya, banyak pertimbangan-pertimbangan. Ya kita syukurilah bahwa tahun ini sudah bisa diserahkan aset-aset itu. Tinggal nanti insya Allah ya kita cari ya apa namanya bangunan-bangunan yang representatif insya Allah. Ya, terima kasih. Kemudian selawat dan salam mari kita persembahkan pada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua ini tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama ingin kami sampaikan selamat datang kepada Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi NTB dan jajarannya yang alhamdulillah pada awal tahun 2023 ini sudah mengawali program prioritas beliau di daerah kita ya. Saya pikir sama aja ya, walaupun kemarin Lombok Timur kena hari Sabtu ya. Ya saya pikir sama, tidak ada perbedaan, sama-sama mengawali di awal tahun. Untuk kegiatan pertama ini menandakan keseriusan pihak Balai Guru Penggerak terhadap program sekolah penggerak di Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hingga saat ini kita memasuki tahun ketiga, yaitu tahun terakhir dalam rangka penguatan kompetensi dan pendampingan untuk program sekolah penggerak ini. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita selama 2 tahun dan tahun ketiga masuk ini, kita semakin betul-betul memahami keberadaan sekolah penggerak ini menjadi satu terobosan yang memang harus dikembangkan. Nah, hal ini tentu sudah ditindaklanjuti juga oleh pihak kementerian sebagai program prioritas ya, dan sudah melahirkan beberapa angkatan. Ini menunjukkan bahwa memang hasil evaluasi awal yang walaupun belum 3 tahun tetapi sudah menunjukkan hasil yang luar biasa. Di Kota Bima khususnya dapat kami gambarkan bahwa program sekolah penggerak ini adalah program yang kami rasakan sangat bermanfaat dalam rangka mempercepat proses transformasi pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini tergambar dari banyak sekali program-program prioritas yang merupakan praktek baik yang dijalankan oleh sekolah-sekolah penggerak ini. Mereka berlomba-lomba untuk menciptakan praktek-praktek baik ya, yang insya Allah kita akan himpun dan kita evaluasi mana-mana nanti pada 2023 ini, dan dimulai 2024 itu kita akan lakukan pengimbasan. Karena tidak mungkin semua praktek baik yang sudah dijalankan di satuan pendidikan sekolah penggerak ini bisa kita imbaskan seluruhnya kepada sekolah non-sekolah penggerak. Ini nanti akan dilakukan tahapan-tahapan. Nah ini rencana kita, sehingga nanti kita harapkan mutu pendidikan di Kota Bima ini bisa merata
Jadi tidak salah ya, mutu itu berada pada posisi sekolah penggerak. Tetapi kita berharap mutu itu bisa merata di seluruh satuan pendidikan di Kota Bima. Itu harapan kita. Oleh sebab itu memang kita sudah melakukan komunikasi, koordinasi dengan pihak Bapak Wali Kota Bima terkait dengan program ini. Karena memang komitmen awal kita sudah kita lakukan MOU bahwa ini kan program bersama dari pusat dan daerah, dan mestinya memang yang mendapatkan porsi besar itu harus daerah, karena yang punya satuan pendidikan, yang punya sekolah kan daerah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, yang menjadi PR kita di Dinas Pendidikan itu untuk meyakinkan seluruh pengambil kebijakan di daerah itu bahwa satuan pendidikan milik daerah. Nah, tetapi saya lihat perlakuan dukungan itu seakan-akan bahwa sekolah ini bukan milik daerah. Contoh, dukungan 20% dari anggaran. Mereka ini menghitungnya dari anggaran pusat, dari anggaran program-program pusat gitu. Saya nggak tahu juga gimana cara menghitungnya. Sehingga porsi dana DAU di daerah itu hanya sedikit. Karena hitungnya diambil dari program pusat, dari program kegiatan-kegiatan pusat itu. Yang alasan mereka dana itu masuk di di daerah itu. Nah ini saya enggak, nah nanti ini perlu kita juga pertegas ya. Ya oke lah hitungan-hitungan seperti itu, tetapi bukan berarti kita mengabaikan ya bahwa sekolah ini adalah milik daerah. Ya, ini memang harus kerja keras kita meyakinkan Pak Walinya atau kepala daerahnya paham itu, tetapi kadang-kadang pengambil kebijakan di bawahnya yang perlu kita lakukan komunikasi secara terus menerus, sehingga ada rasa memiliki terhadap seluruh pengambil kebijakan di daerah ini bahwa sekolah ini milik kita semua. Nah ini jadi PR kita. Nah alhamdulillah Pak Kepala bahwa program sekolah penggerak ini insya Allah akan didukung antara lain kebijakan-kebijakan mutasi itu sudah komitmen awal tidak dilakukan mutasi terhadap guru-guru penggerak, itu nggak usah khawatir ya. Bahkan kita berpikir nanti guru-guru penggerak ini memang harus ada reward ya, tidak saja dari pihak kementerian lewat balai guru penggerak, tapi kita daerah juga harus ada komitmen ya untuk memberikan semangat motivasi kepada seluruh kepala sekolah penggerak memang yang tidak pernah tidur siang malam ya, selalu diberi tugas nih. Karena memang namanya aja sekolah penggerak kan diharuskan untuk bergerak terus. Nah ini tentu kita berharap ya tidak saja pada saat penguatan selama 3 tahun, tapi nanti kita berharap kita selalu bergerak bersama nanti pada saat kita melakukan proses pengimbasan kepada sekolah-sekolah non sekolah penggerak. Ini PR berat tentunya kepada kita sekalian ya, kepada seluruh kepala sekolah penggerak. Kami mengajak kiranya kerja ini adalah kerja yang berat tentunya, manakala nanti ya kita berharap aja dukungan dari Pemda itu dukungan yang memberikan jawaban terhadap kebutuhan. Itu aja sebenarnya, tidak lebih dari itu, sehingga program kita bisa berjalan. Tapi insya Allah Pak Kepala. Nah Bapak Ibu sekalian, sekarang kita memasuki tahun terakhir. Tentu kita sekarang ini melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kegiatan pendampingan kita selama 2 tahun berjalan, sudah masuk tahun ketiga. Dan sampai hari ini pihak Balai Guru Penggerak masih memberikan penguatan kapasitas yang luar biasa Bapak sekalian. Ini tentu kita harus respon ya, karena ini peluang bagi kita sekalian dalam rangka peningkatan kompetensi seluruh warga kita di satuan pendidikan. Jadi tidak terbatas pada guru, kepala sekolah, tetapi termasuk pengawas sekolah, bahkan ekosistem yang ada di sekitar sekolah. Nah, itu harus dilakukan penguatan-penguatan
sehingga semua program ini bisa memberikan kontribusi yang memberikan dampak yang positif dalam rangka mengejar ketinggalan ya permasalahan-permasalahan dunia pendidikan ini. Nah, oleh sebab itu kami juga berharap tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Balai Guru Penggerak bahwa ke depan ini ada program penguatan, peningkatan kapasitas dan kompetensi khusus untuk pengawas. Dan hadir Pak Korwas ini nanti sampaikan kepada teman-teman, dan insya Allah Pak Kepala Pengawas kita di Kota Bima ini sudah sangat mencukupi. Bahkan kemarin Kota Bima sudah mendahului kebijakan daerah lain mengangkat guru penggerak untuk pengawas, yang walaupun belum mendapatkan sertifikat kemarin, tapi didukung oleh juga beliau yang guru penggerak yang kita angkat itu juga lulus CAKEP. Jadi bebas kita mau dibawa kemana. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah mengawali di provinsi baru rencana kita sudah. Nah, ini menunjukkan keseriusan daerah. Ya, untuk memperhatikan teman-teman yang punya potensi, yang walaupun umurnya masih sangat muda. Jadi kita tidak mengenal umur. Kalau namanya mengukur ya kompetensi, kemampuan itu ya tidak mengenal umur. Itu. Jadi mereka-mereka yang punya peluang, ayo kita beri kesempatan. Alhamdulillah kita di Kota Bima sudah mengambil kebijakan yang luar biasa. Oleh sebab itu saya sudah sampaikan terima kasih kepada Kepala Daerah Pak Wali Kota, dan beliau sangat setuju ketika melihat formasi yang kita angkat kemarin itu. Ini orang-orang hebat. Ya iyalah, bilang kan untuk daerah. Nah, ini menunjukkan beliau sangat antusias. Oleh sebab itu ya mudah-mudahan ke depan juga dalam rangka memberikan penghargaan kepada teman-teman guru penggerak maupun sekolah penggerak. Dan sekarang ini kan lagi mencari format ya. Penghargaan apa yang seharusnya diberikan kepada kepala sekolah penggerak ini sangat penting. Ya mudah-mudahan formatnya secepatnya dirumuskan oleh pihak kementerian. Jangan saja guru penggerak yang diberikan penghargaan. Ini program pertama sekolah penggerak yang seharusnya diberikan ruang. Misalnya nanti untuk diberikan ruang untuk menjadi kepala dinas, calon kepala dinas. Betul. Iya, kan orang-orang hebat yang sudah dididik selama 3 tahun, luar biasa. Bisa dibayangkan. Mantap. Dan mereka sangat berkompetensi di bidang itu untuk memajukan dunia pendidikan. Kalau sudah seperti itu, insya Allah ya dunia pendidikan ke depan ini ya semakin bisa memberikan jawaban terhadap tantangan dan permasalahan kita di dunia pendidikan. Oleh sebab itu kita berdoa Bapak sekalian, dengan komitmen kita semua ini, insya Allah dunia pendidikan ini akan semakin maju. Ya, mungkin itu aja Bapak Ibu sekalian hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas kebersamaan kita yang hampir 3 tahun ini. Tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah penggerak ini adalah kepala sekolah idola di daerah. Yang terbaik. Iya betul Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Kepala sekolah idola dan sudah menunjukkan kemampuannya. Ya sudah wajar lah. Ya, apalagi yang namanya Pak Arjuna ini banyak sekali jabatannya. Aduh, Pak Arjuna. Itu Pak Arjuna. Jadi kontribusinya beliau ini sudah ke Dompu, ke Kabupaten Bima sebagai narasumber. Mantap. Iya. Jadi alhamdulillah justru mengurangi jatah kita di kota karena laku diundang di mana-mana. Ya, luar biasa. Ini luar biasa. Tapi itu kebahagiaan buat saya itu karena memang alhamdulillah sumber daya kita bisa dimanfaatkan oleh daerah-daerah tetangga kita di sekitar. Ya mudah-mudahan bisa diundang juga ke Pulau Lombok nanti. Tinggal komunikasi kita aja insya Allah. Karena memang beliau-beliau ini sudah siap untuk itu. Jadi terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya. Lebih-lebih kepada Bapak Kepala Balai Guru Penggerak dan seluruh jajaran yang sudah alhamdulillah menyempatkan diri pada program awal 2023 bersilaturahim dalam rangka melanjutkan peningkatan kapasitas untuk kepala sekolah penggerak di Kota Bima. Jadi mohon maaf atas segala kekurangannya dengan mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sama-sama
mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan peningkatan kapasitas untuk kepala sekolah penggerak tahun 2023 kita nyatakan dibuka dengan resmi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Dikpora Kota Bima. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan berakhirnya sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Dinas tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan kegiatan peningkatan kapasitas kepala sekolah dan pengawas sekolah penggerak dalam kepemimpinan pembelajaran bagi sekolah penggerak angkatan 1. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri 5 menit. Selanjutnya nanti kegiatan sesi diskusi akan dipandu oleh Bapak Ari David SHMPD. Merasa sangat terhormat diberi kesempatan pertama dalam merespon apa yang disampaikan dari materi refleksi dari Pak Ari. Sesungguhnya dari 4 goal PSP yang disampaikan tadi, saya ingin memberi saran untuk yang terakhir, yaitu refleksi dan pengimbasan itu, terutama ditujukan kepada Dinas Dikpora Kota Bima beserta jajarannya. Saya baru tahu, karena saya kurang mengupdate informasi, bahwa Dinas Provinsi sudah melakukan program Sister School. Nah, Sister School ini sebenarnya konsep yang diadopsi dari pengembangan perguruan tinggi. Kebetulan saya berada juga di salah satu perguruan tinggi swasta dan mengikuti ada program Kemendikbud dulu namanya di tahun 2019, namanya Perguruan Tinggi Asuh. Nah, Perguruan Tinggi Asuh itu mengikuti seleksi, dipilih oleh Kemendikbud, asuh oleh Universitas Brawijaya dalam rangka menuju yang namanya Good University Governance, dalam rangka tata kelola perguruan tinggi. Nah, ini saya rasa Sister School tadi itu mirip. Mudah-mudahan BGP juga mendukung. Bapak masih utang di saya, Pak, kemarin waktu datang. Iya, tahu TST saja. Bapak sudah tahu. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuk termin pertama ya. Kita buka dulu 3 penanya, 3 pemberi saran gitu ya. Tadi sudah diawali oleh Pak Arjuna, kemudian Bu Emi dan Bu Nurfatuh. Tadi mohon izin ini Bapak Kadis, Bapak Kepala, pada prinsipnya beliau bertiga ini memohon dukungan gitu ya. Dukungan seoptimal mungkin dan semaksimal mungkin terhadap implementasi program sekolah penggerak. Nah, barangkali ada informasi ataupun arahan yang disampaikan oleh Pak Kadis atau Pak Kepala dulu. Pak Kadis yang Ya, makasih. Mohon izin Pak Kepala. Ini Mas Arjunanya udah pada keluar ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada satu kebijakan yang memang bagus ya di Dinas Pendidikan Provinsi NTB, yang merupakan istilahnya Sister School ya, atau sekolah asal atau apa istilahnya. Tadi diminta supaya bisa kita adopsi ya. Saya pikir sangat sepakat, Kota Bima sangat sepakat ya, karena memang kalau kita tidak membagi tugas memang sulit nanti kalau secara umum. Saya sepakat sekali dan insya Allah Pak Kabid ya segera buat keputusan kepala dinas. Ya, bila perlu keputusan wali kota ya, keputusan wali kota aja. Ya, karena MOU-nya dengan wali kota daerah dan kementerian.
itu lebih bagus ya, untuk mendukung kebijakan ini, sehingga nanti harapan saya ini menjadi kinerja, dari sebuah kinerja yang seharus evaluasi itu. Nah, ini kalau tidak begitu kita santai-santai pingin berada terus di zona nyaman ya, padahal kita sudah melakukan sosialisasi setiap pertemuan kepala sekolah saya sampaikan. Tetapi kembali lagi memang diperlukan terobosan-terobosan. Nah, terima kasih atas masukan tadi dan insya Allah kita akan adopsi. Arjuna, insya Allah nanti kita buatkan keputusan wali kota malah sebagai dasar kita ya. Dan itu menjadi sebuah kinerja yang saya harus evaluasi ya, tidak main-main lagi gitu. Mari kita dukung program ini dalam rangka memajukan dunia pendidikan. Kalau tidak kita memulai dengan hal itu, sulit kita mendorong kita-kita yang masih berada di posisi zona nyaman. Kemudian Bapak Ibu sekalian, masalah implementasi P5 ini hampir di semua sekolah ini sudah jalan Bapak Ibu sekalian. Cuman saya minta kepada Pak Kabid ya untuk melakukan evaluasi, identifikasi, nanti buatkan surat, bikin format di satuan pendidikan sekolah penggerak itu sudah berapa masing-masing sekolah menerapkan praktek baiknya, apa judulnya, implementasinya seperti apa dan seterusnya. Nah itu harus dievaluasi, bukan identifikasi ya, sebagai bahan kita ke depan. Mungkin nanti dalam program pengimbasannya itu kita harus melakukan identifikasi mana-mana yang menurut kita, nanti kita rapat lagi dengan teman-teman sekolah penggerak untuk memilih mana menjadi bahan kita melakukan pengimbasan ke sekolah-sekolah non penggerak. Jadi itu yang kedua ya dari Pak Kepala SD 5. Pemanfaatan PMM ini memang diperlukan kerja keras kita dari dinas. Saya setiap pertemuan selalu, karena memang untuk sampai pada tahap akhir kita masih sangat sedikit Bapak Ibu sekalian. Untuk data terakhir di Kota Bima baru 55 kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan sudah berkembang lagi sampai 555 sekarang. Itu dari 2.900 sekian guru. Itu coba bagus sedikit sekali yang sampai karya nyata, aksi nyata. Tetapi memang ini karena program baru yang diperlukan kesabaran kita untuk terus mendorong, memotivasi. Insya Allah Pak Kepala, kita sama-sama berjuang demi bangsa negara. Ya, kemudian itu dari Pak Suhardin. Kemudian dari Ibu Erni juga tadi masalah ini yang sudah maju selangkah. Ini luar biasa. Jadi komunitasnya bukan saja dari sekolah ya. Oke lah, komunitas yang lain sudah jalan memang sebelum program itu jalan. Tetapi komunitas di lingkungan sekolah ini memang sekarang lagi kita dorong. Bahkan di SD IT Insan Kamil sudah membentuk komunitas orang tua. Nah ini hebat, sudah maju selangkah. Dan ini tentu menjadi PR kita bersama ya, lebih khusus di sekolah-sekolah penggerak untuk menjadikan contoh ujung tombak nanti di dalam kita melakukan sosialisasi dan pengimbasan di sekolah-sekolah non penggerak. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah IT Insan Kamil. Kemudian tadi juga sudah disampaikan ya, upaya budaya P3 di sekolah itu untuk menjadikan, ini sudah kita sepakat ya Pak dengan Pak Kepala Balai Guru Penggerak ini. Nanti kita Balai Guru Penggerak akan menyusun kebijakan sehingga nanti program ini bisa menyeluruh di satuan pendidikan. Jadi tidak saja
dalam 1-2 satuan pendidikan. Jadi harapan kita nanti menyeluruh dalam rangka pemerataan mutu. Insya Allah nanti kita akan bahas bersama Pak Kepala langkah-langkah serius gitu, apa yang kira-kira menjadi prioritas kita sesuai dengan hasil refleksi kita ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk Ibu Fatun, insya Allah inovasi lagi giat-giatnya untuk mengejar supaya bisa sejajar. Ya. Dan Kota Bima 2023 ini menjadi tuan rumah KDI. Konteks daerah inovasi. Nah, ini yang harus kita pacu jangan sampai di dunia pendidikan ketinggalan. Maka kemarin jauh-jauh hari saya sudah ingatkan satuan pendidikan minimal 3 inovasi. Gitu, 3 inovasi. Nanti di dinas minimal masing-masing bidang 1-2 inovasi. Nah, ini bisa mudah-mudahan makanya nanti jam 2 juga kita melakukan rapat pemantapan terkait dengan persiapan keikutsertaan kita menyiapkan inovasi ini. Insya Allah. Jadi terima kasih Bu Fatun ya, yang insya Allah ya yang penting ada kemauan, insya Allah semua itu bisa kita raih. Kemudian komunitas belajarnya sudah terbentuk. Jadi harapan kita semua sekolah penggerak ini menjadi contoh. Minimal di satuan pendidikan kita sudah terbentuk komunitas belajar sekolahnya. Syukur-syukur sama seperti SD Insan kami tadi yang sudah bisa menghimpun komunitas belajar di luar sekolah kita. Ini luar biasa. Itu ditiru ya. Udah. Nanti insya Allah Ibu Fatun ya, daerah itu sangat komitmen membantu ya daerah satuan pendidikan ini dalam rangka menyiapkan pendidikan yang representatif ya sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Jadi karena kemampuan daerah terbatas di Kelembo Ade, jatahnya agak stoi mana yang prioritas itu yang kita dahulukan. Ya, misalnya di SD 28 tahun ini ada 3 item. 2 item, tahun kemarin, 2. Kalau tahun ini hanya 1 ya, hanya paving aja, paving. Ya, nanti rencana kita ya, rencana kita tahun depan ini yang di belakang itu kita kosongkan dulu, itu ada rumah-rumah dinas itu nanti kita Pak Kabid yang usulkan untuk penghapusan itu. Penghapusan dulu, baru bisa kita programkan untuk menambah RKB-nya. Insyaallah. Dan kalau Bapak Ibu kepala sekolahnya semangat, kita juga ikut semangat. Mungkin itu aja Bapak Ibu sekalian. Hal-hal yang dapat saya sampaikan. Mohon izin Pak Kepala Balai Guru Penggerak untuk menambah. Ya, saya sedikit menambahi ranah BGP. Yang pertama terkait dengan usulan dari Pak Arjuna tadi, saya juga setuju. Dan itu kalau nanti di SK-kan Pak Wali, insya Allah kami juga akan merevisi anggaran kami untuk mendukung pembebasan itu. Karena memang kalau himbauan itu dasar hukumnya nggak kuat. Tapi kalau tidak SK-kan, betul tadi. Nah, nanti ada imbasnya jadi benar kinerja. Insya Allah kami nanti di refleksi Mas, ya Mas, itu nanti kita alihkan ke anggaran itu, ke pendampingan. Jadi seandainya di PSP itu akan didukung yang pengibasan ya. Kalau teman-teman dapat bos kinerja, kalau yang diibaskan di rumah bantuan apalah umpamanya untuk mendukung P5-nya itu loh. P5-nya itu didukung lah oleh APBD umpamanya. Kami nanti akan mendukung kegiatan-kegiatan untuk displaynya atau apa sawah itu. Ya, itu saya sangat setuju.
Lalu terkait dengan peningkatan kompetensi kepala sekolah, ini sudah selama kami sampaikan baik di Kota Bima maupun kabupaten lain. Silakan Bapak Ibu mengadakan pertemuan dalam peningkatan kompetensi kepala sekolah tentang IKM. Kami akan hadir untuk narasumbernya, Bapak yang mengumpulkan. Ya, Bapak yang mengumpulkan, kami insya Allah akan mengutus narasumber kami. Di samping itu juga mungkin kolaborasi dengan teman-teman yang ada di kabupaten kota yang sudah sering menjadi narasumber, supaya ada sinergi antara BGP dengan Dinas Pendidikan. Bapak bisa menunjuk kepala sekolah yang hebat, kami akan menunjuk teman-teman Widya Prada, dan kita berkuliah gitu. Ini. Lalu terkait dengan janji saya, ini memang suratnya belum, ya, tapi untuk tempatnya dan narasumbernya sudah siap. Ya. Jadi penginapnya gratis, nanti seminap. Jadi ini tidak hanya SD Melayu saja loh. Silakan semua SD. Silakan SMP juga. Ya silakan. Ya, kami menyediakan penginapan, lalu kegiatan seminar 1 hari di kantor kami sediakan sertifikat. Nah, hanya perjalanannya Bapak Ibu semuanya, silakan. Ya, silakan. Perjalanannya Bapak Ibu. Ya. Itu dari pos bisa kelihatannya. Untuk peningkatan kompetensi kan bisa. Ya, silakan. Ya. Kalau tingkat provinsi kan nilainya lebih bagus daripada di Kota Bima saja kan. Ya, sekali-sekali bersilaturahim ke kantor kami. Nah, itu ya janji saya di akhir Desember. Memang sibuk sekali. Ya, sibuk sekali, waktunya sudah habis itu teman. Insya Allah di awal tahun ini itu kosong tuh asrama. Ya. Insya Allah tidak memalukan kalau penginap di kantor kami. Ya, itu saja Pak Kadis. Ini akan kami tindak lanjuti. Kalau diperlukan surat, nanti ini akan bersurat ke Pak Kepala Dinas. Nanti Pak Kepala Dinas mengimbau kepada sekolah-sekolah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kadis dan Bapak Kepala BGP atas respon dan informasinya kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau berdua tadi, Pak Arjuna, ya, Bu Erni, Bu Nurfatu dan Bapak Ibu sekalian, ya, memberikan setitik kecerahan gitu ya bagi Bapak dan Ibu di Sekolah Penggerak Angkatan 1 ini, Bapak. Baik, selanjutnya kita buka termin kedua ya bagi Bapak Ibu Kepala TK, Kepala SMP dan Kepala SMA yang ingin memberikan saran, masukan dan pertanyaan. Monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala BGP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Kepala Dinas Dikpora, bukan Dikpora ya? Dikpora, sudah ganti lagi. Nah itu dia Dikpora Kota Bima, para narasumber Mas Ari dan Pak Supriyanto. Lah kok nama suami saya? Coba tak pakai Supriyanto gitu aja. Nah itu, terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Yang pertama, mohon maaf Pak Kepala, kami mau menanyakan dulu ini mengenai pos kinerja ini, apakah masih ada bocoran dong berapa karena kan semakin menurun gitu. Nah kemarin kami sempat ada pertemuan dengan bagian keuangan dari Dikbud Provinsi NTB. Kalau di pos kinerja itu kan kemarin juklak-juknisnya itu mengenai pembelian buku. Nah ternyata di Dikbud Provinsi itu mengarahkan
kepada kami bahwa bos kinerja itu kan sedikit Bu, tolong jangan dipakai beli buku. Buku itu pakai aja bos reguler, seperti itu. Jadi diarahkan bahwa untuk bos kinerja itu hanya untuk peningkatan mutu. Gitu, itu arahnya. Mohon petunjuknya nanti bagaimana supaya kita bisa sejalan dengan provinsi. Kemudian berikutnya mengenai berbagi praktek baik, Mas Ari. Mohon maaf, saya kemarin tidak menyangka-nyangka Bu Fatun, kita ikut BIMTEK yang online itu, kok saya masuk lolos ibu kurasi. Dan di Kota Bima ini kebetulan hanya saya dengan Pak Taman Firdaus, gitu yang SMA. Ya saya bicara SMA loh. Dari tadi kan bicara SD-nya sendiri-sendiri. Itu, nah alhamdulillah itu. Kemudian kaitannya dengan itu berbagi praktek baik, alhamdulillah kami di SMA itu bukan SMA 4 saja, itu sudah sampai bukan ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Bima, tetapi malah sudah meluas sampai bahkan itu tadi saya sampaikan yang dari Mataram saja datang ke kami. Mohon maaf, bukan berarti kami lebih baik, tidak. Kami memang ada sister school yang sudah kami jalin. Jadi di situ sekolah penggerak itu memberikan apa yang sudah ada dari kami kepada sekolah yang belum penggerak. Karena rata-rata Pak Kepala untuk SMA itu kami sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi semua, karena memang sudah dihimbau oleh Bapak Kepala Dinas bahwa nanti semuanya akan melaksanakan itu. Jadi mau tidak mau sekarang harus sudah mulai melaksanakan. Alhamdulillah SMA itu kompak, se-NTB, bukan hanya di Kota Bima. Itu sudah melaksanakan. Karena dengan melaksanakan kurikulum merdeka, dengan paradigma baru ini, sebenarnya sesungguhnya kami sudah melaksanakannya dari jauh-jauh hari. Hanya belum ada namanya saja. Karena di SMA itu, bukan SMA saja sebenarnya, SMK juga, di Dinas Provinsi itu, programnya sudah mengarah ke situ semua, gitu, mengarah ke situ. Nah, kendalanya apa? Kendalanya karena memang SDM-nya. Tidak semua SDM yang ada di SMA itu menengah ke atas, gitu ya, ininya, gitu. Jadi masih banyak juga yang masih ya agak tersendat-sendat, seperti itu. Kemudian di sini, mohon maaf, Bapak Kepala. Berkaitan dengan program-program yang ada di kami, mohon maaf mungkin SMA ini kok kayaknya setiap ada kegiatan itu kok terlambat begitu, atau pas ada kegiatan tidak ada di tempat. Padat sekali kegiatan kami di provinsi. Jadi kemarin kita sebenarnya bersama teman-teman guru itu, komunitas belajar yang ada di sekolah itu alhamdulillah sudah terbentuk. Masing-masing mapel itu sudah terbentuk dan ketuanya adalah kami ambilkan dari anggota ini tim komite pembelajaran. Kita ambilkan dari komite pembelajaran. Tetapi kendalanya adalah tidak semua ketua di dalam komite pembelajaran ini orangnya cakap. Nah itu kendala kami. Nah itu. Tetapi untuk komunitasnya sudah terbentuk, hanya belum terdaftar Mas Dari. Insya Allah setelah ini kami akan genjot, karena kami kemarin akan melaksanakannya. Ternyata kami pergi studi tiru selama 10 hari di Bandung, Jakarta. Nah mengenai studi tiru ini ternyata di Bandung pun itu tidak kalah. Kami di NTB tidak kalah dengan Provinsi Bandung. Hanya bedanya di NTB ini tidak ada tunjangan. Tidak tahu kalau kota. Di kota tidak tahu. Kami di NTB ini tidak ada tunjangan. Sedangkan di Bandung itu kepala sekolah itu 4 juta per bulan. Kemudian semua guru ini 1 juta 500. Itu. Enggak, ini juga akan berpengaruh terhadap kinerja. Di sana itu, guru-guru itu jam 6 itu memang sudah ada di sekolah. Jam 6 sudah ada di sekolah. Dan sekolahnya yang kita kunjungi Pak Dedi, SMA 3 dan SMA 5 itu satu komplek.
pintunya hanya satu, pintu gerbang hanya satu, sebelah kiri SMA 3, sebelah kanan SMA 5. Tetapi hebat luar biasa, tidak pernah terjadi konflik. Kita ini sekolahnya jauh saja, ribut, minta ampun. Sekolahnya berjauhan, ribut, malah didatangi, nyerbu sana, nyerbu sini. Nah ini menjadi kendala kami di SMA ini, karena anak-anak ini, Masya Allah, guru-guru sudah luar biasa. Mungkin Mas Ari kalau tiap ke SKB itu melihat anak-anak yang lompat pagar itu. Nah itu kami data, guru olahraga tolong jadikan dia atlet lompat jauh, lompat tinggi gitu. Tapi kami punya strategi sekarang, Pak Kepala, strategi kami di dalam mengatasi anak-anak yang bandel itu adalah membentuk kelas khusus. Membentuk kelas khusus. Jadi di dalam kelas itu wali-wali kelasnya sudah menginformasikan kepada tim yang itu gratis Mas Ari, tidak dibayar loh guru-guru ini untuk menangani anak yang istimewa ini. Kita tidak boleh mengatakan khusus, istimewa. Jadi kelas khusus tapi isinya anak-anak istimewa. Itu kita berikan materi-materi yang memang mengarah kepada pendidikan karakter. Itu yang kami lakukan. Tidak memungkiri bahwa kami di SMA 4 itu anak yang berprestasi luar biasa banyak. Tapi yang istimewa itu juga masih ada, masih banyak. Seperti itu. Nah, kami panggil orang tuanya anak-anak ini, kemudian kami berikan kita bincang-bincang gitu, anaknya begini-gini dan lain sebagainya, sehingga kami akan masukkan di kelas istimewa tadi, dan di situ kami kasih reward malah. Kita kasih reward anak-anak yang sudah mulai berubah. Tetapi ternyata Pak Kepala, masalahnya bukan berhenti sampai di situ. Karena dikasih reward, maka yang tadinya tidak nakal mau masuk di kelas istimewa. Ini yang menjadi masalahnya kami. Tetapi ini terus kami lakukan. Jadi ini praktek baik kami di SMA 4 untuk menangani anak-anak yang istimewa ini tadi, supaya bisa berkurang bagaimana membentuk karakter dari anak-anak tersebut. Dan kami di belakang sudah temboknya udah tinggi Mas Ari, walaupun sebagian, karena kami di SMA sekarang Pak Kepala untuk dana BOS itu dari anggaran dana BOS untuk sarana prasarana itu tidak boleh lebih dari 10 juta 1 tahun, sehingga semakin untuk membuat pagar dipres gitu, jadi tidak sanggup gitu. Jadi kita hanya mengharapkan dari Danadak, yang tentunya Danadak itu harus melalui Dapodik, melalui Dapodik, dan harus hijau dulu semuanya. Kalau tidak hijau tidak akan dapat bantuan. Nah itu mungkin itu Pak Kepala yang kami sampaikan. Jadi sedikit ada kami sampaikan kekurangannya, kemudian ya ada sedikit berbagi praktek baik mengenai kendala anak-anak kami yang memang Pak Didi mau bicara ya. dan yang lebih lagi enggak sih sebenarnya, dengan situasi sekarang di provinsi yang sedang keras-kerasnya nih di telinga ini, mutasi-mutasi ini, tapi itu tidak berpengaruh bagi kami. Insya Allah kami pasti akan ditempatkan di kota juga, karena sekolah penggeraknya hanya ada di kota. Kecuali kelompok timur, tapi tidak mungkin menjauhkan dari keluarga. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi lanjut. Stoi. Biar nyambung sedikit ada yang disampaikan. Terima kasih yang saya hormati Pak Suka, Pak GPGP, Pak Kadis, Pak Ari, teman-teman yang lain. Saya hanya, ini kan refleksi ya, tapi refleksi saya di level tinggi, di levelnya Bapak Kepala. Kalau saya istilahkan stakeholder yang mampu kepentingan dalam pengawasan pelaksanaan penggerak ini adalah Dinas Dikbud, BGP, dan BPMP. Kalau boleh saya katakan, waktu kami hadir bersama Pak Ari di Dikbud kemarin, bahwa sekolah dalam hal ini Dikbud adalah yang punya barang.
kemudian dipoles oleh BGP sehingga menjadi barang yang berkualitas. Oleh BPMP dijuallah ini barang ke masyarakat. Nah, ini analogi saya menurut pandangan saya. Nah, apakah barang ini laku nggak di masyarakat? Sementara barang-barang ini ya pasti laku bagi pikiran. Sementara barang-barang ini kadang ada yang gagal produk, ada yang hasil tapi pas-pasan juga, cepat rusak. Bahkan ada yang sudah bagus, the best. Ya, inilah yang layak jual menurut BPMP itu di masyarakat. Namun demikian, tiga badan ini, pemerintahan ini yang saya rasakan. Bagaimana irinya kami di level provinsi ini dengan rekan-rekan di Kota Bima ini dilayani betul oleh Pak Kadis. Ya, dilayani betul semuanya. Dalam hal ini, artinya gini, PMO dalam hal ini adalah kegiatan apa yang melayani kegiatan penggerak di level provinsi ini. Harapan kami ya, bagaimana ada sinergisitas antara tiga badan ini sehingga apapun yang disampaikan oleh Pak Kadis Dikbud Kota, ada jembatan terputus oleh kami level SMA ini. Ya, harapan saya sebenarnya KCT kami ini jangan dulu pulang untuk mendengarkan semua apa yang disampaikan tadi. Ini harapan saya. Ya, nah inilah gap inilah yang kami rasakan. Cuma syukur alhamdulillah kepala penggerak Kota Bima ini ya P5-nya kuat Pak. P5-nya kuat, walaupun kadang muntah-muntah juga P5-nya itu. Ya, ini harapan saya mungkin ini curahan hati saya sendiri mungkin atau yang lain. Pak Suka mungkin bisa bagaimana layanan yang terbaik bagi kita level SMA yang level provinsi ini sehingga apa yang kami inginkan, kendala-kendala yang kami rasakan di lapangan ini bisa tercover, diakomodir dan ikut diselesaikan oleh pemangku kepentingan tadi. Bahkan pun saya juga berharap kepada Pak Kepala untuk membantu apa yang kami rasakan. Contoh yang kami rasakan itu sudah umum, semua sekolah pasti rasakan dari sisi SDM. SDM di sekolah itu saya sudah kelompokkan 3. Ada yang paham IKN dan menjalankan secara konsisten dan istiqomah di dalam kelas. Ada yang paham IKN, ya, tapi tidak dijalankan juga. Yang ketiga ini yang parah, sudah tidak paham IKN, tidak juga. Dan inilah yang saya katakan tadi, produk gagal. Mau gimana lagi? Ini PNS. Kita juga kepala sekolah memaksakan mereka juga berdosa juga. Nah, ini yang perlu dipikirkan oleh level pimpinan. Ya, tadi alhamdulillah sudah dikatakan juga oleh Pak Suka, bahkan yang lain juga, bahwa tidak hanya guru penggerak yang diurus, dan wajib diurus juga oleh BGP itu guru yang bukan penggerak, bila perlu yang produk gagal tadi. Ya, diapakan itu? Nah, ini ada korwas kami, ada pengawas kami juga. Ini mata menyampaikan ini koreksi total semua elemen lah, bukan skop SMA 1 ini. Saya yakin semua konteks masalah sama saja. Nah, adapun teknis pelaksanaan yang disampaikan oleh rekan-rekan SD tadi, alhamdulillah mantap dan semua jalan. Begitupun juga kami di SMA, hanya 3 refleksi, mencari titik-titik mana kesalahan kekurangan kami itu. Dan kami sudah rasakan juga. Oke, Bunda Atun dengan komite pembelajarannya, Sapu juga belum terdaftar. Ya, karena itu tadi banyak hal-hal yang diberikan di luar dari konteks yang fokus kita itu sekolah penggerak. Maka muncul P5 tadi, P5 yang kami rasakan itu kadang muntah-muntah juga. Itulah dinamika kehidupan. Jadi itu harapan kami, ya BGP, BPMP, Dikbud ini, bagaimana nih kami yang SMA ini bisa seperti rekan-rekan di kota dan kabupaten. Ya, saya kira itu poinnya. Terima kasih, silakan lanjut. Izin melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua BGP, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas dan jajarannya, serta yang kami hormati dan banggakan Bapak Penanggung Jawab PSP Bapak Ari David.
Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang praktek komunitas belajar yang ada di sekolah kami. Alhamdulillah sudah sekitar 2 bulan ini komunitas belajar di sekolah kami sudah terbentuk dan sudah mulai melakukan beberapa kegiatan. Namanya komunitas taksi, komunitas telah ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Ya, berbicara masalah kurikulum merdeka yang awalnya barangkali itu masih sulit kita terapkan, namun semua teman-teman yang hadir di sini setelah begitu mendapatkan ilmunya, ternyata penyusunan maupun penerapannya sekarang kita merasakan mudah, Pak, untuk kurikulum merdeka. Kemudian kaitan dengan yang sekarang ini berbagi praktik baik tentunya berkaitan dengan YouTube. Ya, yang dulu kita barangkali kurang berminat dengan ber-YouTube, membuat konten seperti apa, harus mulai dari mana. Tetapi alhamdulillah Pak, baru-baru kemarin di tahap 1 kami termasuk 2 akun dari tingkat SMA, kemudian di SD Bu Erni ya, di TK kami sendiri termasuk yang lolos di kurasi berbagi praktik baik, alhamdulillah. Ya kaget-kaget sih Pak, kok bisa gitu ya lolos. Terus terang aja barangkali yang kepala sekolah ini yang gagap teknologi ini salah satu adalah saya. Ya, karena apa? Begitu kami ditetapkan sebagai salah seorang yang lolos kurasi itu dipanggil ke Surabaya. Selama 6 hari kerja mulai dari jam 7 hingga jam 11 malam. Bakti lo kene lamparero. Ya. Jadi iya, luar biasa. Sampai ini kaki ini sudah keramplang. Ya, tapi jangan salah Mbak Tun. Saya ini punya buku pintar. Walaupun saya gagap teknologi tapi buku pintar. Jadi ada ponaan saya tersayang ini setiap hari kalau pencet apa, klik ini, klik itu dan sebagainya. Itu saya punya buku catatan. Masa kalah sih sama anak muda, kita juga termasuk ABG Pak. Ya, jadi itu ilmunya luar biasa. Ternyata membuat video untuk berbagi praktik baik. Begitu kita tahu, tadi ditanya Bu Erni, kita menggunakan aplikasi mana daya katanya. Ya awalnya kita katanya capcup apa ya? Ternyata bukan capcup, sebutannya CapCut ya. Itu ilmu tuh luar biasa. Ya itu Pak salah satu ilmu. Ternyata sekarang kita otak-atik sudah luar biasa. Walaupun kita membuka buku pintar tadi Pak, saya kalau buka klik mana dulu nih, klik ini. Tapi saya tidak mau kalah. Jadi semangatnya luar biasa. Insya Allah di awal tahun 2023 ini kami mengharapkan semua teman-teman guru khususnya dalam lembaga. Kebetulan kami punya 10 guru. Kami berusaha untuk membuat praktik baik di masing-masing. Jadi semua guru harus membuat, harus ya, ada kata harus di sini. Harus membuat supaya mereka juga termotivasi. Kemudian hal lain, ya masih cerita ini sudah diceritakan semua yang hebat-hebat ini ya. Jadi ceritanya kalau untuk P5 Pak kami di PAUD, alhamdulillah tetap kami terapkan untuk P5-nya. Walaupun untuk P5 kami bisa gagalkan 2-3 kali dalam 1 semester. Itu terkait masalah tema-tema besar. Alhamdulillah kemarin diwakili oleh Pak Sekdis ya, kami juga membuat sesuatu yang luar biasa, kolaborasi antara anak dan orang tua yang kami lakukan di sekolah. Tentunya kami tadi berpusat kepada anak dan sesuai dengan karakteristik lembaga itu sudah kami lakukan. Kemudian kendalanya Pak, tantangannya ketika kami menerapkan P5, karena memang di sekolah saya itu rata-rata wali murid mayoritasnya pedagang dan buruh. Nggak ada yang sehebat Bu Erni ini, kalau apalagi komunitas orang tua. Mereka aja mau pencet HP aja susah. Bagaimana saya bisa berharap untuk membentuk komunitas orang tua ya. Yang lain ini ya saya terpaksa nganga-nganga aja deh. Nggak apa-apa deh, masa aja kalah. Lu enak, gue juga harus enak gitu Pak Dedi. Iya, iya. Jadi insya Allah tetap ada upaya dari kami. Kami kalau di sana Pak beda dengan teman-teman saya yang hebat ini. Kami di sana kerja keras Pak. Guru-guru tidak ada yang bisa duduk diam, door to door. Jadi kami tuh setiap pulang harus jalan-jalan ke rumah orang tua. Karena mereka di sana pulangnya itu jam 11, jam 12 dari pasar. Jadi jam segitu guru saya sudah keliling-keliling tuh Pak Dedi. Beda dengan SMA 1, jangan enak sendiri aja ya. Ya.
Ya, jadi insya Allah untuk kegiatan apapun di sana kami tetap disupport walaupun wali murid kami itu keterbatasan SDM-nya, tetapi kami tetap support, tetap memberi semangat, itu intinya. Kemudian untuk komunitas belajar, alhamdulillah sudah terdaftar walaupun mungkin untuk melakukan kegiatan apapun melalui PMM itu belum semua guru Pak, karena masih gagap teknologi, usia rata-rata lansia, kecuali saya masih muda di sana ya Mbak Tun ya. Ajan ketua dari Mbak Tun, walaupun sebentar 1 tahun lagi pensiun Pak. Selesai sekolah penggerak, pensiun sudah. Alhamdulillah, ya luar biasa. Tetapi dikelilingi kepala-kepala sekolah hebat ini jadi semangat juga Pak. Sakit kaki tidak rasa. Ya itu saja barangkali curhatnya. Jadi curhatnya nggak usah yang hebat-hebat, sudah. Mana yang ada saja ditambah dengan Ananda Sita. Dipersilakan. Iya, penutup kayaknya Sita semuanya sudah ngomong. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Memang tadi semua udah menceritakan refleksi kita selama 2 tahun terakhir ya tentang sekolah penggerak. Demikian juga hanya dengan kami di sekolah kami alhamdulillah sejak kita menjadi sekolah penggerak memang ada satu pembiasaan baru, dan itu udah kita laksanakan pada saat kita menjadi sekolah penggerak. Itu kami namakannya dengan MHI Weekly Habit. Jadi itu pembiasaan mingguan kami, mulai dari Senin sampai Jumat. Senin kami isi dengan istilah seni nasionalis, Selasa kami pakai literasi dengan Selasa membaca, Rabu kami ambil pakai bahasa Bojo ya, kami pakai Rabu ke Bojo, Kamis praktis lewat market day yang sistemnya bergantian tiap kelompok kelas ya. Kemudian Jumatnya kami pakai istilah Bojo Jamaah. Jadi Bojo Jamaah adalah kebiasaan menggunakan bahasa Bojo setiap hari Jumat, dan itu alhamdulillah sudah kami lakukan mau 2 tahun terakhir sejak kami mendapat predikat sebagai sekolah penggerak. Dan alhamdulillah sekali dari konsistensi yang dilakukan terus-menerus, komitmen yang dibuat, dan banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi khususnya pada peserta didik maupun guru-guru kami. Kemudian itu yang berhubungan dengan pembiasaan atau praktik baik saya bilang, dan itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, dan semoga kami tetap konsisten untuk kedepannya. Yang berhubungan dengan komunitas belajar ini kan memang dulu pernah dikeluarkan DIP untuk mendaftarkan. Semua guru kami memang yang udah terdaftar di PMM sudah 8 orang. Tapi mungkin saya akan mengkoreksi sedikit karena hasil evaluasi kemarin di sekolah penggerak itu TKMHI dari 8 itu baru 4 orang yang sudah mengakses. Saya harus meluruskan di sini bahwa 4 orang itu adalah sudah keluar dari MHI. Pertama ada yang lulus P3K, jadi otomatis dia tidak aktif di akunnya. Kemudian yang kedua adalah seorang dia TU dulu, tapi dia udah keluar lebih mengembangkan, dia punya usaha sendiri. Kemudian 2 orang lagi karena mereka tidak linear, jadi mereka lebih memilih mengajar ke SMA sesuai dengan jurusannya, karena ada iming-iming P3K gitu. Jadi mereka kemarin, Kak, kayaknya kita mundur ya Kak. Ya itu kita tidak bisa melarang untuk membuat orang tetap bertahan sementara mereka juga punya pikiran. Dan itulah yang menyebabkan kenapa data yang terbaca 8 dari 8 PTK kami yang baru aktif itu cuma 4, dan sisanya memang 4 ini yang hanya dapat akun belajar. Dan PTK terbaru kami alhamdulillah kami udah banyak mendapatkan PTK terbaru dengan lulusan S1 PAUD semua, dengan kualitas alhamdulillah dari universitas bagus di luar Kota Bima, ada di lulusan UNAS segala macam. Tapi masalahnya memang mereka belum mendapatkan akun belajar. Kami juga udah coba untuk berhubungan langsung bagaimana cara mendapatkan akun belajar, tapi memang itu proses. Kemudian untuk penggunaan akun belajar sendiri, makanya mungkin nanti bisa di-share kepada kami untuk mendaftar komunitas belajar internal, komunitas belajar di sekolah itu kan harus didaftar dulu. Kami udah coba masuk di link itu, tapi linknya sudah tertutup, jadi kami tidak bisa mendaftar untuk komunitas belajar di internal sekolah. Mungkin nanti ada solusi atau bagaimana.
Kemudian untuk penggunaan PMM, alhamdulillah dari 4 guru yang sudah aktif dan 4 orang ini sudah ada beberapa yang sudah sampai pada ada yang masih belajar, ada yang sudah sampai post test, dan saya memang kendalanya masih belum melakukan aksi nyata ya terakhir itu, dan alhamdulillah tapi untuk modul-modul ajar yang ada di sana sudah dicoba dibuka dan sudah coba diakses. Dan kami memang mengkhususkan waktu setiap hari Kamis itu kami selalu evaluasi, duduk bersama, membuka PMM, membicarakan apa saja, dan itu adalah bentuk upaya dari kami, upaya dari saya juga untuk teman-teman bagaimana tetap dibuka PMM-nya, karena benar memang permasalahannya membiasakan mereka dengan budaya-budaya baru itu lumayan susah, apalagi mereka lebih suka gawainya mereka punya HP, mereka punya Android, tapi kecintaan mereka terhadap sosmed yang sifatnya yang sifatnya seperti Facebook, Instagram itu lebih dominan daripada membuka PMM. Tapi tidak masalah, makanya kenapa setiap hari Kamis kita duduk, kita buka modul mana yang di kurikulumnya sudah sampai mana, karena di situ udah ada batasan akhirnya berapa belas hari kita belajar. Alhamdulillah itu sudah kita laksanakan. Dan ini sedikit bercerita juga dari hasil konsistensi yang kami lakukan. Alhamdulillah terakhir kemarin, alhamdulillah lagi ternyata di sebelah saya ada kepala sekolah hebat. Saya selalu mengidolakan beliau. Beliau membuka ruang yang terbuka buat kami, meskipun ya tapi kan di bawah yayasan juga ya kayak karena alhamdulillah Insan Kamil itu selalu membuka ruang buat guru-guru sekota Bima, ruang buat peserta didik sekota Bima lewat ajang tahunannya. Mereka punya IKAL EduFest, pengen banget seperti itu, pengen banget, tapi sadar mati ya Allah pengen banget seperti itu ya, tapi itu akan menjadi semacam cabut lah, kayaknya suatu waktu saya pengen deh seperti itu. Dan kemarin kami berhasil meraih 7 trofi dari kegiatan yang dilaksanakan oleh IKAL EduFest, dan itu langkah maju. Kalau tahun kemarin kami hanya cuma dapat 6, sekarang dapat 7. Tapi semoga kedepannya lagi lebih bagus, dan semoga kedepannya bisa menyelenggarakan ya kayak. Makanya bilang jangan 1 kali setahun dong Kak, kalau bisa sekali sebulan. Tapi memang acara-acara seperti ini itu sangat membantu baik dari peserta didik maupun guru-guru, dan semoga mungkin dari pihak dinas juga acara-acara seperti ini bisa diperbanyak lagi, tidak menunggu momen-momen tertentu, karena di sini semua jadi bisa banyak belajar segala macam. Oh iya, selain itu untuk berbagi praktik baik, karena kami adalah sekolah penggerak pertama untuk TK, alhamdulillah sudah terbentuk ada beberapa dari sekolah penggerak angkatan 2 dan 3 itu selalu malah setiap 1 kali seminggu berkunjung ke sekolah. Mereka bertanya-tanya tentang bagaimana sih, bagaimana kurikulum merdeka segala macam. Dan dan itu alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang, dan terakhir kemarin malah ketemu dengan PSP angkatan kedua, mereka berdiskusi tentang modul ajar, dan itu tetap kami membuka diri dan tidak pernah menutup diri untuk membagi hal-hal yang baik ya, hal-hal yang bersifat praktik baik. Dan kemudian kemarin juga ada kabar, kemarin ditelepon sama tante cantik saya, katanya gini, nak siap-siap, kayaknya nanti bakal diajak untuk jadi pembicara di Kabupaten Bima untuk kurikulum merdeka. 18 kacamata, wow keren. Berarti kemarin kita udah di Kota Bima, IKM-nya udah 5 kacamata kota ya. Dan kemarin ditelepon lagi, nanti kita turun lagi ke kabupaten untuk IKM. Ya nggak apa-apa, keren, malah memang harus disebarluaskan, kan memang harus diibaskan. Jadi sekolah penggerak benar-benar memberikan ruang bagi kami. Sekolah penggerak benar-benar membawa perubahan buat kami, bukan hanya sebagai kepala sekolah, tapi juga guru-guru kami, juga peserta didik kami. Peserta didik kami lebih bahagia, lebih senang, lebih semangat ke sekolah dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran, dengan kegiatan-kegiatan bermain bermakna yang dibuka. Dan
sama juga seperti yang lain. Mungkin kalau sekolah-sekolah yang lain ada paviknya Pak, kami juga mau, biar ketika hujan datang mereka tidak banjir. Ketahuan kalau di MHI ketika anak-anaknya yang turun dari mobil mungkin ibu-ibunya nggak mau, Ustazah maaf ya musim hujan jadi pakai sendal aja. Gak apa-apa mama ya, biasa kan anak orang-orang bermobil gitu kan kotor mungkin ya, tapi beda kalau anak-anak yang, karena di MH itu random mulai dari strata bawah sampai strata atas insya Allah ada gitu, tapi kadang-kadang kelihatan. Nah, mais sebenarnya kan di Ottawa musim hujan kan, oh udah baru mati karena dari compo, cicompe dan nama compo. Tapi mungkin itu, tapi alhamdulillah Pak sudah terjawab kemarin lewat pertemuan yang di BOP gitu, bahwa ajukan aja yang belum ada paving, belum ada pagar segala macam itu bisa diajukan, dan kami udah ajukan di bagian PNF, dan insya Allah katanya akan segera ditindaklanjuti, dan bahagia mendengarnya katanya nanti tahun 2024. Oh iya, ini mau sombong lagi sedikit. Kalau katanya tadi Bu Fatun, kapan nanti biar difasilitasi sama BGP. Tapi alhamdulillah kami dari zaman ya Pak, terima kasih udah memfasilitasi guru TK lewat, meskipun namanya masih BP PAUD dulu, semua guru TK Kota Bima di bawah naungan EGTKI disambut baik oleh Bapak dan tim di sana, dan kami diberi fasilitas menginap gratis, pemateri yang luar biasa, dan ini seperti motivasi buat kami setiap tahun pengen seperti itu. Terima kasih Bapak ya. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Masita ya sebagai pamungkas. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita tes semangatnya dulu Bapak Ibu. Masih semangat? Siang-siang masih ya? Oke, semangat pagi. Pagi. Yes. Oke, alhamdulillah. Pak Kadis, Pak Kepala, Pak Sekdes ya, Bapak Ibu kepala sekolah penggerak masih semangat. Ya banyak hal tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu kepala sekolah penggerak, baik dari jenjang TK, jenjang SMP maupun dari SMA. Barangkali ada informasi dan penguatan dari Pak Kadis maupun Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pak. Ya, terima kasih. Ini sangat luar biasa sekali ini. Kalau di Lombok Timur, ya, Pak Kepala Dinas sama Sekdes sudah nggak ada. Tapi di sini alhamdulillah Pak Kepala Dinas betul ya. Memang beda ya, beda sekali ya. Ini saya sangat merasakan seperti di rumah sendiri kalau di sini. Oke, pertama untuk pos kinerja. Perlu diketahui Bapak Ibu, untuk penganggaran pos kinerja itu uangnya dari Direktorat Jenderal PAUD dan Dikdasmen, bukan dari GTK. Uangnya ya beda. Nah, tetapi jangan khawatir, karena PSP Angkatan 3 kan sudah bisa dijalankan. Di dalamnya juga ada bos kinerjanya. Nah gitu. Kenapa PSP Angkatan 3 menunda-nunda? Karena memang waktu itu bos kinerjanya belum dapat anggaran. Ya, jadi seiring dengan itu, insya Allah bos kinerja tetap ada, tetapi besarannya saya kurang tahu. Yang jelas ada, yang jelas ada. Nah, untuk itu bagus sekalian. Kadang-kadang ini ada ya Pak Ali David ya. Jangan karena bos kinerja itu Bapak Ibu mengerjakan P5 atau itu maksud saya ya. Jadi insya Allah itu hanya sarana saja untuk meningkatkan Bapak Ibu. Tanpa ini pun tadi hebat-hebat loh ya. Ya ini ya betul. Dan yang kedua, kami ucapkan selamat dan sukses. Ibu sudah menjadi tim kurasi ya. Ini luar biasa, ini tingkat nasional ini Bapak. Kami melos-loskan dua, yaitu Mbak Julia sama Mbak Tiga. Sama Mbak Tiga. Ini selevel ini. Jadi timnya itu kalau di BGP yang lulus ada Mas Ari David, Mbak Julia sama Mbak Yuju.
Ya, ini berarti Bapak Ibu yang tadi lulus kurasi itu selevel ini. Narasumber tingkat pusat tapi ada provinsi. Ya, ini mendorong untuk apa? Untuk selalu berlatih, belajar untuk meningkatkan kompetensi. Ya. Lalu praktek baik yang sudah baik, alhamdulillah saya senang dan memberikan apresiasi yang tinggi, termasuk pembentukan komite belajar atau komunitas belajar ya, yang sudah di SK-kan maupun yang belum. Yang penting Bapak Ibu sudah bergerak untuk membentuk itu. Nah, tentunya ini perlu disikapi bersama-sama untuk diwujudkan dalam praktek untuk saling membelajarkan, berbagi melalui komunitas belajar itu. Lalu terkait dengan PKMB SMA, kalau SMA itu sebetulnya kami itu sudah lebih dekat dengan Pak Edi Fukon ya. Udah lama loh saya itu. Saya itu di NTB itu waktu itu kepala balai PAUD, sudah dekat dengan Pak Edi Fukon. Dan kepala dinas yang agak lama itu Pak Edi Fukon, kan? Dulu Pak Rosman ya? Rosman itu aku sudah mengalami. Iya. Itu ya, sebelum itu juga Pak siapa ya? Pak Surudin. Ya, saya sudah. Tapi yang paling lama ini Pak. Ini. Apalagi ada yang namanya Sabtu Budaya itu. Saya ikut keliling juga itu. Sampai ikut di Tambora, dia itu saya ikut itu. Ya. Nah, untuk itu apabila ada, kalau bahasa Jawa undang-undang ya, kalau ada apa jabatan akan saya sampaikan lewat internal ya, karena kami selalu ketemu, apalagi kalau mengadakan kegiatan rapat tingkat provinsi, beliaunya wajib hadir. Namun hanya kadang-kadang beliaunya terlambat datangnya itu, sehingga waktunya kalau menyampaikan terlalu malam terus kurang dicerna oleh Bapak Ibu sekalian peserta karena terlalu malam. Sampai saya jadikan tempat kelompok ya Mas, kepala dinas sendiri, Bapak kan ikut ya, itu Pak Kadis nggak ada di sekitar. Mestinya kan ada sekretarisnya atau siapa. Ini tujuan kami mengumpulkan Bapak Ibu, ada kepala sekolah, pengawas, kepala dinas, dan dijadikan 3 kelompok waktu itu. Kelompok kepala dinas sendiri dengan kami, itu dalam rangka ini, dalam seperti curhatan-curhatan bagaimana untuk mengatasinya. Salah satunya adalah praktek baik Kota Bima, saya sampaikan di rapat itu. Nah, kalau itu ada Pak Kepala Dinas Provinsi, nah, akan ditangkap. Nah, ini akan kami coba lagi untuk, tetapi untuk rotasi itu sudah saya ngomong itu secara pribadi rotasi. Memang beliau langsung menyampaikan guru penggerak akan dijadikan pengawas. Guru penggerak ya. Guru penggerak yang sudah. Lalu untuk Pak Dedi ini memang betul Bapak Dedi bahwa PSP itu saat pendaftaran itu ranahnya 3-4 kepentingan, yaitu BPMP, kami, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan Provinsi. Kalau itu terkait dengan PSP SMA atau SLB, berarti Dinas Provinsi. Di mana irisannya? Irisannya saat pendaftaran itu BPMP yang mengampanyekan ayo daftar. Termasuk kami juga mengadakan coaching klinik terkait bagaimana pendaftaran. Lalu setelah diseleksi, baik itu seleksi tahap 1 maupun tahap 2, hasilnya sudah diplenokan. Di plenokan itulah fungsi BPMP dan BGP dan Dinas Pendidikan itu akan terlihat manakala kami dengan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikdasmen dan GTK porsinya adalah 50% untuk menentukan siapa yang terpilih dan 50%
ditentukan oleh daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Jadi sinergi atau kombinasi penentuan PSP itu sudah di awal, sehingga ini seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa memang betul PSP ini adalah program kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah tanpa komitmen Pak Gubernur. Ini awalnya kan kami juga harus minta dukungan Pak Gubernur itu, sampai membuat testimoni, ya, terus tanda tangan PKS, gitu Pak ya. Itu bukti bahwa memang harus ada dukungan dari pemerintah daerah, yaitu provinsi. Nah, Pak Gubernur itu nanti akan diterjemahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, yaitu Pak Edukan itu. Nah, itulah tugas kami nanti akan secara bertahap menyampaikan bagaimana meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru atau kepala sekolah yang ada di SMA, dan ini nanti Mas Khalid Daud menyampaikan itu rapat dengan kami sudah saya nanti Mas yang menyampaikan, bukan saya ya. Karena memang sudah saya planning Pak ini. Karena apa? Saya itu bersama teman-teman memang betul nomenklatur kami itu adalah Balai Guru Penggerak. Balai Guru Penggerak. Berarti balai kami itu hanya menangani guru penggerak. Betul nggak? Betul. Iya. Balai Guru Penggerak. Berarti non penggerak kan nggak saya layani kan gitu. Kan gitu. Tetapi sejatinya yang dipakai untuk tugas kami adalah Permendikbud nomor 14 tahun 2022, yaitu tidak ada kata-kata guru penggerak, yaitu GTK. Sehingga ini kami terjemahkan fungsi ini ke dalam RKKL, walaupun memang bedah RKKL kami bersama tim itu bahwa dari 45 miliar itu anggaran kami tahun 2023, kalau 2022 itu 22 ya, karena ada visi dikurangi 3 miliar karena digaji enggak kami ini bahasa yang kami pakai ada bedah RKL dengan mengutamakan program prioritas, yaitu sekolah penggerak, guru penggerak, dan IKN. Kalau ini sudah dipayungi dan split dengan anggaran yang ada, maka kalau ada sisa-sisa itu kami kita alihkan ke non guru penggerak dan kepala sekolah penggerak. Itu. Jadi karena memang payungnya di RKL itu sudah mengatakan penggerak, nggak bisa diubah. Maka saya menyiasati ini wajibnya dijalankan, tapi nanti kita lakukan. Seperti ini kan sebelum tidak ada ya Mas. Mana Mas David? Nggak ada ini kegiatan ini. Tapi kami split Mas, harus ada kita adakan yang namanya. Itu betul tanya Mas David ya. Dan harus berakomodasi dengan bendara dan PPK. Jadi alhamdulillah nanya Mas David ya, saya menjadi kepala balai itu bahasanya Mas David itu ya tidak otoriter. Saya enggak, ini harus enggak, mana bisa ya lakukan. Ini yang penting untuk semuanya ya. Dan ini sudah akan kami anggarkan di tahun 2023 dengan sistem in-house training ya. In-house training ya. Industri kami dengan BPMP agak berbeda. Kalau kami akan terjun ke kabupaten kota, ya. Jadi Lombok itu nanti satu industri ini, kecuali Lombok Timur yang jauh itu ya, itu nanti sendiri. Dan kalau di Bima, ini nanti gabungannya Bima dan Kabupaten Bima, Dompu sendiri, Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa jadi satu. Itu yang sudah kami rancang begitu. Termasuk nanti di SMA Pak Dede ya. Tinggal kapannya ini
kami lakukan yang wajib dulu, ya PSP, guru pembina, IKN, dan kami ikuti yang itu. Insya Allah nanti akan kita lakukan. Lalu terkait dengan inovasi, yang ada usulan workshop inovasi yang dari SMA 9. SMP 9 SMP 9 ya. Itu kecenderungannya ke literasi, Bapak. Literasi ya. Nah, daerah. kalau itu literasi nanti akan kami kerjasamakan kami dengan kantor bahasa. Ya, kantor bahasa kami punya 3 UPT, BPMP dan kantor bahasa. Nah, kantor bahasa ini sudah ke tempat saya dan juga minta bantuan kerjasama. Salah satunya adalah literasi ini. Tidak hanya di SMP, di SD bisa. Karena memang rapor pendidikan itu yang lemah kita itu ada di literasi. Nah, kantor bahasa akan kami ikutkan masuk ke literasi. Lalu berikutnya terkait dengan kali ini inovasi lainnya, PMS sudah ya. TK Ismail ini sebelumnya bantuan kami itu sebelum kami menjadi BGP ya, sudah lama kami bina itu sebetulnya ya. Iya, langsung saya datang, saya lihat, langsung kami lalu sama. Dari kami akan kunjungan ke SD Melayu ya. Ya itu saya datang, nanti yang naik gunung itu SD mana? Yang kemarin yang SD 13 Kolo sama 37 Kendo. Itu Pak. Jadi saya mau ke sana Pak. Kepala sekolah penggerak yang guru penggerak yang diangkat jadi kepala sekolah. Iya. Itu insya Allah akan saya tunjuki untuk memberikan motivasi. Ya, saya lakukan itu dan lainnya saya menunggu Bapak Ibu ke kantor kami di format dengan seminar sehari terkait apa, silakan mau terkait IKM, terkait dengan P5 atau yang apa Mas, nanti kita formatkan. Kami membantu di penginapan ya dan sertifikat seminar 1 hari. Itu yang saya sampaikan. Untuk transportnya Bapak Ibu yang minus. Untuk program kolaborasi antara 3 unsur terkait ya, BPNPP, BGP dan Dinas ini sudah pasti ya, sudah pasti karena BGP, BPNPP ini kan kepanjangan tangan kementerian, kemudian Dinas Pendidikan ini kan kepanjangan tangan di daerah. Bidang pendidikan ini sudah otomatis, tinggal nanti kita rumuskan apa aja hal-hal yang perlu kita programkan untuk kegiatan-kegiatan kolaborasi ke depan. Mungkin itu aja Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala BGP Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima atas kesempatan, kemudian atas informasi dan beberapa arahan serta kebijakan-kebijakan yang disampaikan tadi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagai akhir dari sesi kita di siang hari ini, Bapak dan Ibu, kami ingin mengingatkan, begitu Bapak Ibu, sekaligus merefleksi kembali sedikit Bapak dan Ibu, kaitannya dengan goal kita tadi Bapak Ibu sebagai sekolah penggerak Bapak dan Ibu. Mohon Bapak dan Ibu bisa merefleksikan dan mengevaluasi secara mandiri 4 komponen itu tadi Bapak dan Ibu. Mulai dari hasil belajar, kemudian lingkungan belajar, pembelajaran, lalu refleksi dan pengintasan. Nah ini yang harus bisa kita pastikan nanti di akhir perjalanan program sekolah penggerak ini. Kemudian menambahkan sedikit tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi terkait dengan kegiatan kita ke depan Bapak dan Ibu. Jadi fokus kami tidak hanya di penggerak Bapak dan Ibu, tidak hanya di guru penggerak, sekolah penggerak maupun IKN. Insya Allah Bapak dan Ibu, Bapak Kepala sudah memerintahkan kepada kami gitu ya, untuk menyusun
kegiatan-kegiatan inovasi berkaitan dengan peningkatan kompetensi, baik itu guru, kepala sekolah, maupun pengawas sekolah, Bapak dan Ibu. Insya Allah Bapak dan Ibu di tahun ini kami akan lakukan itu, dan nanti menunggu waktu yang pas sesuai dengan arahan dan perintah pimpinan nantinya Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi mohon dukungan kita semua, mohon kerjasama kita semua, karena program Sekolah Penggerak ini adalah program kolaboratif. Tidak hanya oleh kami, UPT Kemendikbudristek, BGP, BPMP, tetapi juga oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan setempat Bapak Ibu. Terima kasih. Sebagai akhir atau penutup kegiatan kita ini, mohon kesediaan Pak Kadis untuk menutup kegiatan secara resmi. Pada beliau kami silakan. Kalau untuk tutup biasanya bukan saya ya Pak, ibu-ibu ya. Luar biasa Pak BGP ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dan terima kasih kepada Pak Kepala Dinas dan Pak Sekretaris yang masih setia bersama kita. Ini menunjukkan adalah Bapak Ibu Kepala Dinas dan Pak Sekretaris ini betul-betul memperhatikan sekolah penggerak, baik secara kebijakan maupun program, sehingga sampai ini masih bersama kita. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan memenuhi undangan kami dan menjalankan kegiatan pada siang hari ini sambil semangat yang luar biasa tadi, dan kami menunggu action berikutnya. Dan insya Allah kami juga akan mengundang Bapak Ibu di kegiatan-kegiatan lain yang awal ini adalah cover. Nanti insya Allah kalau tidak semuanya, sebagian kami undang ya ke Mataram, dan kegiatan ini memang lebih awal daripada yang direncanakan. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas dan Pak Sekretaris yang menerima kami dan menyediakan tempat dan komprominya, dan kami mohon maaf apabila kurang berkenan, dan saya akhiri dengan kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.